Halo semua, di sini dengan Moldi. Saat ini saya akan melakukan video hands on dari smartphone yang mungkin ditunggu-tunggu dari tahun lalu, yaitu OnePlus One. Halo semua, di sini dengan Moldi. Ini adalah OnePlus One. Jadi saya akan melakukan video hands on dari OnePlus One. Pertama ini karena bukan punya saya, jadi kita akan lihat first impressionnya dan beberapa fitur yang mungkin menarik yang ada di OnePlus One. Yang pertama adalah OnePlus One ini merupakan smartphone pertama yang langsung membawa Cyanogen Mode ke dalam smartphone-nya. Jadi Cyanogen Mode ini sebenarnya adalah custom ROM yang cukup populer sebelumnya, tapi sekarang sudah menjadi perusahaan dan akhirnya dia memasukkannya ke OnePlus One ini. Keuntungannya apa sih? Keuntungannya adalah sobat seperti memiliki smartphone yang sudah di-root dan sudah dimaksimalkan kapasitasnya. Jadi di sini sobat bisa lihat untuk kostumisasi cukup lebih banyak daripada smartphone Android yang pure. Jadi tampilannya tetap sama, tetap clean, tetap sama seperti smartphone Android vanilla, tapi dia memberikan kostumisasi. Misalnya nih ada gesture untuk kamera, untuk flashlight, dan double tap to off juga sudah masuk ke sini gitu. Misalnya untuk nyalainnya tinggal double tap aja. Dia memiliki layar 5,5 inch dengan resolusi Full HD. Jadi sobat bisa lihat cukup clear layarnya, dan karena 5,5 inch kan sebenarnya ukuran cukup besar, tapi karena bezel sebelah kiri dan ditambah bodinya yang terbilang cukup tipis, sehingga ukuran ini jadi manageable di dalam penggunaan satu tangan, walaupun akan ada stretch sedikit. Dan lihat nih, sudah granted super user, ada granted super user. Jadi ya sobat nggak perlu ngoprek lagi, sudah dibawa dari sananya. Selain itu dia memiliki kamera yang terbilang cukup bagus. Tadi saya sudah sempat mainin. Dia memiliki kamera dengan resolusi 13 megapiksel di belakang dan 5 megapiksel di depan. Yuk kita foto. Ya, dan ada smart scene, auto, dan lihat tampilannya cukup simple. Beauty mode, smart scene, dan oke. Nah, kemudian di sana juga, kalau di sini ada HDR, auto, dan beberapa yang sama seperti yang ada di depan tadi. Oke. Hal lain yang ada adalah dia memiliki tadi 13 megapiksel, bisa sobat atur, dan dia ada save raw image. Jadi untuk sobat yang suka fotografi, mungkin bisa dibilang ini smartphone yang cukup mengakomodasi sisi fotografinya. Di sisi perekaman video pun dia sudah bisa 4K. Ada UHD atau formatnya, atau DCI, dan untuk HD 1080p sobat bisa merekam slow motion dengan 60 frame per second. Fitur timelapse juga ada, jadi kayak misalnya pengen bikin video sunset atau sunrise gitu yang ditaruh lama di sana, sobat bisa bikin ini di sini. Plus kalau misalnya kita turunin lagi ke 720p HD, slow motionnya bisa meningkat sampai 120 fps. Ini juga yang pertama kali saya pegang, dan ini fitur yang mungkin akan sangat berguna untuk saya, yaitu screencast. Biasanya untuk melakukan screencast itu apa sih? Jadi kayak bisa dibilang saat ini kita dalam posisi merekam apa yang kita sedang lakukan. Jadi untuk review software mungkin akan berguna. Nih misalnya kita lagi buka Gmail atau bagaimana. Oke, ini screencast masih terus berjalan dan saatnya saya stop. Langsung kita pencet, mainkan di video player. Screencast, biasanya untuk melakukan screencast itu apa sih? Jadi kayak bisa dibilang, keren ya sob. Saat ini kita dalam posisi merekam
apa yang kita sedang lakukan. Jadi untuk review software mungkin. Nah, seperti itu screencast. Fitur ini sebenarnya bisa sobat lakukan pada smartphone biasa, tapi hanya saja dia membutuhkan routing kemudian aplikasi untuk screencasting. Tapi di sini sudah built-in. Itulah mungkin keuntungan yang didapatkan dari menggunakan custom ROM CyanogenMod, dan dijamin pula untuk mendapatkan software terbaru. Saat ini masih, kalau saya pegang sih masih 4.4 KitKat Shop. Masih KitKat, mungkin nantinya harusnya sih ada versi lollipopnya, tinggal download. Cuman karena ini bukan punya saya juga baru pegang hari ini. Jadi ya, sobat bisa lihat ini adalah first impressionnya dan video hands-on-nya. Bagian belakangnya namanya Sandstone Black Shop. Dia jadi yang datang ke Indonesia memiliki kapasitas 64 GB. Untuk harga saya masih belum tahu, mungkin sekitar 5 juta ke bawah, dan 4 kalau misalnya saya lihat dari beberapa artikel ya. Dan ini sobat bisa lihat, mungkin kalau perasaannya adalah kayak memegang batu kali. Dia juga dilengkapi sama dual LED flash. Ini secondary microphone untuk noise cancellation. Di sini juga ada microphone. Bagian bawahnya ada dual speaker stereo tapi ke bawah ya sob. Ada micro SD port, ada microphone lagi untuk suara dan apa ya? Ini setahu saya bisa diganti. Ini kan kondisinya on screen button, capacitive button ya di depan. Cuman harusnya ada trebuchet, settingan trebuchet launcher. Jadi kita nih status bar bisa kita ubah, show battery percentage, terus kemudian clock stylenya. Ada banyak hal yang bisa kita ubah dari si CyanogenMod ini. Lock screennya pun bisa diubah, kamera widget, kemudian theme, status bar, gesture, apa lagi ya, notification drawer dan sebagainya. Ini sebenarnya bisa saya berikan nanti ketika video review. Hanya saja tap and pay karena ada NFC-nya di sini. Apalagi tuh, karena terlalu banyak yang harus saya cover tapi hanya baru pegang sebentar saja. Ya namanya juga ini adalah video hands on dan first impression. Artinya adalah ini juga yang membuat ini spesial adalah sektor jeroannya. Dia memiliki SoC Snapdragon 801 2,5 GHz quad core plus RAM 3 GB yang bisa dibilang itu adalah flagship specification, tapi dengan harga mungkin setengahnya ya, sekitar 4 berapaan saya agak kurang tahu, karena memang harga resminya ketika video ini dibuat belum keluar. Bahkan launchingnya pun nanti hari ini, tapi bukan pagi ini. Jadi saya memiliki privilege untuk memegang smartphone ini sebelum keluar. Wah, keren banget emang. Jangan lupa belinya di saat terakhir. Setelah saya mendapat informasi bahwa OnePlus One akan dijual dengan harga 4,5 juta dan pre-order di Lazada pada tanggal 27 Januari ini. Jadi kalau sobat memang ingin memiliki OnePlus One ini, sobat bisa mulai pantengin websitenya Lazada dengan harga 4,5 juta. Oke, sekian aja dari Moldy. Ini adalah video hands on dari OnePlus One. Kita ketemu lagi di video selanjutnya kalau saya masih dipinjemin. Saya akan berusaha untuk membuat video review dari smartphone ini. Sekian dari Moldy, kita ketemu di video berikutnya. Terima kasih.